Baik, selamat datang di perkuliahan proses, manufaktur. Eee, Nama saya Arif Suwari Nurhayat dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, yang akan menjadi dosen, pengampu dari kelas proses manufaktur. Mmm, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang, deskripsi mata kuliah serta rencana pembelajaran kita selama satu semester. Oke, jadi mata kuliah, proses manufaktur satu ini adalah mata kuliah yang diberikan, kepada mahasiswa prodi teknik industri semester 3, mmm, di mana fokus dari mata kuliah ini adalah, eee, kombinasi antara perkuliahan teori dan praktek di mana, mengedepankan metode case, based learning untuk, memperkenalkan mahasiswa terhadap, proses-proses manufaktur, yaitu dari pengolahan material menjadi, komponen atau suatu produk, atau bisa juga dia dari material menjadi barang setengah jadi. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa itu akan mempelajari beberapa materi, di antaranya, eee, karakteristik atau properti yang, dimiliki oleh material logam terutama, kemudian, bagaimana proses, dari pemotongan logam, kemudian, eee, kita juga akan membahas tentang, bagaimana proses kerja dari mesin bubut. Ya, mesin freeze, kemudian gerinda, juga nanti, kita akan praktek, tentang kerja bangku, eee, gerinda, mengelas, membubut dan mem-freeze untuk menghasilkan suatu benda kerja yang sederhana. Oke, jadi dari, capaian pembelajaran mata kuliah proses manufaktur ini, eee, mahasiswa di akhir perkuliahan itu diharapkan mampu memahami dan menerapkan ilmu dasar, proses manufaktur untuk analisis, di bidang perancangan dan juga rekayasa. Kemudian yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah itu satu memahami, ruang lingkup manufaktur dan sistem produksi. Kemudian, memahami juga karakteristik dari, material logam dan proses pemotongan, kemudian dapat menghitung parameter, dari pemotongan logam, di antaranya nanti, kecepatan pemotongan, kemudian kecepatan putaran, kemudian feed rate dan juga material, removal rate. Lalu yang berikutnya, kemampuan untuk memahami, proses manufaktur modern, jadi akan dibahas tentang teknologi otomasi untuk proses manufaktur, dan yang terakhir, yang juga penting adalah mahasiswa mampu mengoperasikan mesin perkakas, terutama bubut dan freeze untuk membuat benda kerja sederhana seperti nanti, eee, kita di akhir perkuliahan akan membuat, mur dan baut. Mmm, Selama 16 pertemuan ya dengan, 2 pertemuan untuk ujian itu kita akan, eee, membahas materi-materi berikut, ada 9. Nanti yang pertama kita akan, belajar
eee, pengenalan tentang proses manufaktur dan sistem produksi, eee, kemudian kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik material logam, kemudian jenis-jenis pemesinan, yang masuk dalam pemesinan konvensional tentunya, kemudian, parameter apa saja yang, berpengaruh dalam pemesinan konvensional, kemudian kita akan membahas tentang alat potong yang akan digunakan, dalam pemesinan konvensional, kemudian, 3 proses yang ada dalam pemesinan konvensional akan kita, bahas, yaitu bubut, gurdi atau drilling dan freeze, kemudian yang terakhir itu teknologi otomasi dalam proses manufaktur. Nah, untuk mendukung, eee, seluruh materi pembelajaran ini, kita akan menggunakan 2 eee, buku sebagai referensi. Yang pertama itu dari bukunya Michael P. Groover, judul bukunya itu yang Fundamentals of Modern Manufacturing. Kemudian, buku yang kedua itu, dari Rajender Singh, itu Introduction Basic, Manufacturing Process and Workshop, Technology. Mmm, nanti, seluruh materi akan, saya berikan atau saya upload di Microsoft Teams kelas, proses manufaktur. Oke, kita lanjutkan untuk, metode perkuliahan di kelas proses manufaktur ini. Di kelas ini nanti kita menggunakan 2 pendekatan untuk metode perkuliahan, yaitu secara hybrid, eee, dengan, kita tatap muka di kelas tentunya, dan juga, secara daring gitu ya, secara online. Mmm, Mode yang digunakan yaitu yang pertama adalah sinkronus, itu kita tatap muka di kelas termasuk nanti kita akan, praktik di, lab manufaktur dan juga, secara telekonferensi ya melalui, daring gitu. Kemudian, eee, mode yang asinkronus itu kita, bersama-sama di Microsoft Teams kelas proses manufaktur, dan juga nanti mungkin ada beberapa materi yang bisa kita lihat di, website YouTube gitu ya. Kemudian untuk selama pembelajaran nanti, eee, kita akan menggunakan metode, ceramah, kemudian juga nanti akan diskusi untuk, beberapa materi gitu ya. Kemudian nanti akan ada beberapa, eee, permasalahan yang akan kita coba pecahkan melalui problem based learning dan juga tentu kita akan praktik di lab manufaktur. Oke, untuk, sistem penilaian ada 4 unsur penilaian, yang akan nanti menjadi apa, gabungan nilai akhir gitu ya. Yang pertama itu bobot tugas, bobotnya 30%. Nanti tugas ini karena kita juga, teori dan praktik gitu ya, nanti ada yang tugas, kelas itu, bobotnya 10% dan untuk, tugas di lab gitu, itu nanti, bobotnya 20%, sehingga digabung menjadi 30%. Kemudian untuk, UTS sendiri itu kita lakukan 1 kali, bobotnya 30%, UAS juga sama, kita lakukan 1 kali dengan bobot 30%, dan kehadiran itu terakhir, bobot sebesar 10%. Semua penilaian, nanti, eee,
tekniknya adalah tugas individu ya, gitu. Jadi tidak ada tugas kelompok. Tapi mungkin nanti di lab kalian dibagi per kelompok. Untuk praktiknya, tapi untuk tugas, terutama tugas akhirnya di lab itu nanti kalian kerjakan secara individu. Oke, ada pertanyaan tentang perkuliahan proses manufacturing, mulai dari capaian, kemudian materi, perkuliahan, dan sistem penilaian. Ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Sudah, oke. Bapak. Ya. Oke, mohon diperhatikan nanti dokumen rencana pembelajaran semesternya saya upload juga di Teams gitu ya. Itu bisa lebih lebih detail dibaca di situ nanti. Tapi secara garis besar nanti perkuliahan kita seperti ini untuk proses manufaktur 1. Baik, kita lanjutkan untuk membahas satu materi yaitu tentang proses pemesinan. Oke. Jadi dari definisi gitu ya, proses pemesinan itu adalah dia proses lanjutan dalam suatu aktivitas pembentukan benda kerja gitu ya, atau bisa jadi dia juga merupakan proses akhir. Jadi proses pemesinan ini tidak bisa dilakukan di awal sekali gitu ya dalam suatu proses manufaktur. Jadi ada proses lain gitu ya yang mungkin sudah dilakukan sehingga material atau benda kerja ini membutuhkan proses lanjutan berikutnya gitu ya, seperti proses pemesinan ini. Nah, kira-kira apa kalau proses yang dilakukan sebelum proses pemesinan kira-kira apa untuk suatu material logam? Mungkin ada yang bisa jawab? Proses casting, Pak, atau pengecoran logam. Oke, ya, ya casting itu bisa dilakukan di awal ya, karena dia termasuk dari proses solidifikasi gitu ya. Jadi suatu benda yang misalnya dihasilkan dari suatu proses pengecoran logam, nah itu tentu dia butuh istilahnya finishing lah ya, gitu ya. Nah, finishing itu kita bisa lakukan dengan proses pemesinan ini tadi atau proses pemotongan logam. Mungkin ada lagi kalau selain proses casting, kira-kira apa? Proses metal forming, Pak. Oke, metal forming ya. Ya, oke, metal forming ya dia bisa juga sebagai proses awal sebelum dilakukan proses pemesinan. Em, tapi mungkin kalau metal forming dia lebih ke untuk sheet gitu ya, metal sheet proses gitu ya, dibanding eh, dengan proses pengecoran itu tadi.
Oke, jadi intinya proses pemesinan ini tidak akan dilakukan di awal gitu ya. Jadi dia adalah proses lanjutan atau bisa jadi dia malah, di akhir sekali. Kemudian untuk, proses machining atau pemesinan ini, eee, dia secara, istilah gitu ya, dia berarti proses untuk menghilangkan secara tanda kutip, material gitu ya. Jadi bukan menghilangkan dalam arti materialnya dari yang ada menjadi tidak ada gitu ya, tapi ada sebahagian dari material tersebut yang dihilangkan, melalui proses, pemesinan ini. Nah, nanti proses pemesinan ini juga terbagi 2 yang memang, ada dikenal di industri manufaktur gitu ya. Satu yang, termasuk konvensional atau tradisional machining, kemudian yang kedua itu adalah yang non konvensional machining. Mmm, Perbedaannya adalah gitu ya, jadi kalau di conventional machining ini gitu ya, mmm, alat potong atau pahatnya itu dia bersinggungan langsung dengan si benda kerja, oke. Di sekali lagi di traditional machining atau conventional machining, mmm, pahat atau alat potong itu bersinggungan langsung dengan benda kerja. Tapi kalau di non conventional machining, alat potong itu tidak bersinggungan dengan, benda kerjanya atau bahkan tidak menyentuh sama sekali benda kerja gitu ya. Eee, Nanti akan kita coba bahas, masing-masing di proses yang konvensional dan non konvensional gitu ya. Nah, ini secara, klasifikasi dari, proses, material removal gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3, yang konvensional, itu yang termasuk kategori pertama, kemudian yang abrasif itu masuk kategori kedua, kemudian ada yang non, tradisional atau yang modern machining gitu ya. Yang konvensional yang sudah kita banyak kenal gitu ya, itu seperti bubut, kemudian drilling atau gurdi, kemudian, bor gitu ya, itu juga termasuk konvensional. Kalau kalian pernah menggergaji, itu juga termasuk salah satu bentuk, proses pemesinan konvensional dan, masih banyak, proses lainnya. Kemudian yang abrasif itu seperti gerinda, ya, yang kita kenal, banyak kenal itu kalau apa, untuk menggerinda gitu ya, menggunakan mesin gerinda. Jadi di gerinda itu sebenarnya tidak ada alat potong dalam dalam artian alat potong yang berbentuk tajam gitu ya. Di gerinda itu ya yang melakukan pemotongan itu adalah si material abrasif ini. Makanya proses gerinda itu juga dikenal sebagai proses abrasif. Nah, yang terakhir tadi yang, non konvensional gitu ya, dia memang yang tidak menyentuh sama sekali benda kerjanya, tapi nanti benda kerja itu bisa terpotong gitu ya. Jadi macam-macam prosesnya, kalau yang di non konvensional bisa menggunakan energi mekanik, pemotongannya nanti, energi mekanik ini bisa menggunakan air ya gitu, air yang Eee, disalurkan melalui suatu nozzle begitu, nanti dia dalam, membutuhkan tekanan yang cukup besar sehingga dia mengalir cukup deras gitu ya. Nah, itu dia nanti mampu memotong, eee, material logam gitu ya. Kemudian ada yang electrochemical gitu ya, ada yang dengan, termal gitu ya, dengan energi panas untuk memotong suatu material dan juga bahan kimia. Oke, ini keuntungan dan kerugian dari, proses pemesinan ya. Secara
untuk material gitu ya, dia cukup beragam lah. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa kita, pilih gitu dari beberapa proses, pemesinan gitu ya. Kemudian untuk, bentuk yang macam-macam geometrinya gitu ya, tidak terbatas pada hanya misalnya bentuk, lubang atau bentuk apa misalnya, atau bentuk, sphere gitu ya, atau tirus gitu ya. Bentuknya juga, macam-macam untuk proses pemesinan. Kemudian nanti, dia punya keakuratan yang sangat tinggi, kemudian juga tingkat kehalusannya yang cukup baik. Tapi, kerugiannya itu dia bisa memakan waktu yang lama ya, terutama di proses pemesinan yang konvensional gitu ya, untuk menyiapkan apa, benda kerja gitu ya, untuk melakukan setup terhadap, mesin yang kita gunakan itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Kemudian, eee, proses pemesinan ini juga menghasilkan limbah yang, akhirnya tidak terpakai sama sekali gitu ya, yang nanti disebut sebagai chip gitu. Kemudian, konsumsi energinya untuk beberapa proses pemesinan itu dia membutuhkan energi yang cukup tinggi. Oke, di proses pemesinan ini ada yang dikenal dengan pemotongan logam, salah satu proses yang bisa dilakukan dengan, proses pemesinan. Jadi proses pemotongan ini, mungkin eee, tidak dibayangkan seperti kita memotong, apa, misalnya di dapur gitu ya menggunakan pisau ya, tapi lebih tepatnya ini seperti proses rautan logam, ya. Jadi memotong dengan proses pemesinan itu, seperti kita meraut gitu ya, meraut yang, kita menggunakan sebuah alat potong atau, pahat itu tadi, ya. Eee, ya tujuannya tentu kita ingin memperoleh bentuk gitu ya yang kita inginkan, ataupun terkait dengan toleransi ataupun tingkat kehalusan dari permukaan si, benda kerja tadi. Nah, ada dua proses pemotongan yang, eee, apa, 2 lah untuk melakukan proses pemotongan logam, yang ortogonal dengan yang oblique cutting gitu ya. Nah kira-kira ada yang bisa, apa kalau dari gambar ini kira-kira apa perbedaan antara orthogonal cutting dengan oblique cutting itu apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin yang ortogonal kalau dari gambar tuh berarti apa dia tuh? Ya, Izin menjawab, Pak. Jadi boleh? kalau Ya. kalau dapat dilihat dari pemotongan ortogonal itu, dia pemotongannya itu dengan tegak lurus, dengan arah geraknya. Jadi, posisinya tegak lurus dan dia disesuaikan dengan arah geraknya mau kemana gitu. Jadi dari pemotongan tersebut itu dapat dilakukan ya dengan sesuai dengan arah geraknya, jika tidak sesuai dengan arah geraknya, ya dia tidak akan beraturan, seperti itu, Pak. Oke, berarti yang arah gerak si, alat potongnya ini ya? Iya, Bapak. Ya. Ya, jadi kalau ortogonal dia memang si alat potongnya ini tegak lurus dengan, eee, apa, arah apa nanti biasa disebut sebagai arah pemakanan gitu ya, arah pemakanan. Dia akan membentuk, sudut, 90 derajat gitu. Jadi antara
benda kerja dengan si arah gerak si alat potongnya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, sedangkan kalau di oblik apa ini berarti? Ada yang bisa ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau di oblik bagaimana dia arahnya tuh? Arah antara benda kerja dengan alat potongnya? Berada di sudut miring, Pak. Ya, sudut miring berarti intinya tidak 90 derajat lah ya. Nanti ya. Jadi dari 2 metode ini saja kita sudah bisa memilih gitu ya. Nanti mana yang akan kita gunakan, apakah kita akan menggunakan orthogonal cutting atau kita akan menggunakan oblique cutting. Semua punya keuntungan dan kekurangan gitu ya tentunya ya, antara orthogonal cutting dan oblique cutting. Kalau di ortogonal itu dia bisa jadi temperatur pemotongannya itu menjadi lebih tinggi gitu ya, menjadi lebih tinggi. Tapi kalau di oblique temperatur pemotongan itu lebih rendah gitu ya. Nah, temperatur tinggi itu juga hal yang harus dihindari dalam suatu proses pemotongan logam. Oke, kita lanjutkan. Jadi pemotongan itu terjadi akibat adanya tekanan gitu ya. Jadi karena si alat potong itu menekan gitu ya, menekan benda kerja sehingga ada gesekan gitu ya di antara permukaan benda kerja atau lapisan-lapisan benda kerja tadi. Sehingga nanti lapisannya itu akan menjadi terangkat gitu ya, atau menjadi terkelupas gitu. Sehingga lapisan yang terkelupas tadi itulah yang menjadi limbahnya gitu atau menjadi chip gitu ya. Kemudian pemotongan logam ini juga lebih kepada proses di mana ada bagian yang berlebih dari suatu material itu bisa dihilangkan dengan alat yang lebih keras gitu ya, melalui proses deformasi plastis. Nah, yang kita kenal deformasi itu kan ada 2 ya, deformasi plastis dengan deformasi apa satu lagi? Mungkin ada yang tahu? Dalam suatu Elastis, Pak. material ya, Elastis. satu lagi adalah deformasi elastis. Bedanya apa kalau yang plastis dengan yang elastis? Apa bedanya Izin kalau ya, menjawab, Pak. ya. Menurut persepsi saya, di antara perbedaan deformasi plastis dengan deformasi elastis itu, jika dilihat dari deformasi plastis itu, suatu materialnya itu nggak dapat berubah, Pak. Seperti itu, nggak dapat berubah. Nah, sedangkan kalau deformasi elastis itu, dari materialnya saja sudah kelihatan bahwasannya dapat berubah. Seperti itu, Pak. Itu menurut persepsi saya. Sekian, Pak. Oke, mungkin lebih tepatnya gitu ya, kalau deformasi plastis berarti dia, si material itu tidak akan kembali ke bentuk semula, gitu ya. Jadi kalau kita lakukan suatu perubahan bentuk terhadap material gitu ya, kemudian dia akan mengalami deformasi plastis. Nah, si material tadi tidak akan berubah ke bentuk semula gitu ya. Tapi di satu sisi deformasi elastis, kalau kita lakukan perubahan bentuk terhadap suatu material, dia memiliki karakteristik deformasi elastis gitu ya.
nah dia masih akan kembali ke bentuk semula gitu ya. Seperti karet lah gitu ya, kalau kita tarik, kita regangkan gitu ya ke suatu panjang tertentu, nanti dia akan kembali ke panjang semula gitu ya. Itu yang disebut dengan deformasi elastis. Tapi kalau yang plastis, ketika dia sudah berubah, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini yang banyak dimiliki oleh karakteristik dari suatu material logam gitu ya. Dia memiliki deformasi elastis gitu ya. Nanti terhadap suatu tegangan tertentu, dia akan tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Oke, ini adalah input yang menjadi pertimbangan atau variabel yang harus dipertimbangkan dalam proses pemesinan. Jadi cukup banyak gitu ya. Yang pertama itu dari pemilihan mesinnya sendiri gitu ya. Kita punya banyak pilihan, kita punya bubut, kita punya milling ya, kita punya mesin drill, kita punya gerinda, kita punya gergaji gitu ya. Ini macam-macam ininya, pilihannya, tergantung terhadap hasil akhir apa yang kita inginkan terhadap material yang kita akan potong gitu ya. Kemudian ada parameter lain yang cukup berpengaruh gitu, yang akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari proses pemesinan. Itu adalah, eee, berapa sudut dari alat potong yang kita punya ya, kemudian nose radius-nya gitu, edge radius-nya gitu ya. Itu, 3 hal ini menjadi krusial, dalam pemilihan alat potong yang akan kita gunakan gitu ya. Kemudian material sendiri gitu ya, materialnya sendiri kita juga harus pertimbangkan dia memiliki kekuatan berapa gitu ya. Jangan sampai nanti, material yang eee, kita kerjakan itu punya kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan si kekuatan alat potongnya gitu ya. Jadi, seharusnya kekuatan alat potong itu di atas dari kekuatan material yang kita kerjakan, ya. Kemudian hardness-nya, tingkat kekerasannya gitu ya, kemudian finishing-nya itu akan seperti apa, ini menyangkut nanti terhadap, tingkat kehalusan permukaan dan juga, coating eee, yang diberikan pada materialnya gitu ya, atau ada, pelapis apa dari material tersebut.